Hai teman-teman, balik lagi bareng aku di Sudahnya di channel kesayangan kalian, Mojin Stories. Di kesempatan kali ini aku bakal bawain sebuah cerpen romansa untuk kesekian kalinya yang aku terinspirasi dari sebuah anime yang judulnya Conan. Sebenarnya bukan keseluruhan tapi sebuah kata yang bagi di sebagian orang Jepang itu adalah kata yang bermakna sangat dalam, yaitu Furin Kazan. Tahu nggak apa arti Furin Kazan itu? Sebenarnya Furin Kazan itu adalah metode peperangan dalam pasukan Jepang yang sangat diandalkan, yaitu bergeraklah secepat angin, berdiamlah setenang hutan, berdiri kokohlah sekokoh gunung, dan bersemangatlah seperti bara api. Kurang lebih seperti itu, dan marilah dengerin sebuah cerita yang judulnya Fury and Kazan. Kaki ini tetap melangkah, meski aku tak tahu kemana dia akan membawaku pergi. Telinga terus saja terngiang. Makian yang terlontar dari mulut biadab seorang yang kusebut ayah. Dasar kau, anak tak tahu diuntung. Anak gak punya otak, dikasih yang enak malah pilih yang gak jelas. Ayah macam apa yang terus-menerus memaksa anaknya untuk menurut sesuai kehendaknya? Bukankah setiap anak punya keinginan sendiri, termasuk juga aku? Aku juga punya impian sendiri. Saat aku sedang berjalan, tiba-tiba sebuah mobil terhenti di sampingku. Aku pun ikut berhenti. Seorang gadis membuka jendela, lalu berteriak, "San, ngapain kamu di pinggir jalan sendirian?" "Makan pecel ayam." Setelah menjawab, aku kembali melangkah, masih mengikuti trotoar yang entah berujung di mana. Ih, tanya kok aneh sih? Aneh apanya? Bukannya dia yang aneh. Udah tahu aku lagi jalan masih juga tanya. "Kamu kehabisan duit ya, San?" Gadis itu bertanya lagi. Dia masih di dalam mobil sedan yang berwarna hitam miliknya. "Lo ngapain sih? Nggak ada kerjaan? Pulang lo sana." Aku masih berjalan sambil sesekali melirik ke arahnya. Bukannya pergi, tetapi gadis itu malah turun dari mobilnya dan ikut berjalan denganku sambil tersenyum-senyum sendiri. Dasar aneh. "San," panggilnya. Ternyata jalan malam-malam kayak gini enak juga ya," celetuknya. Kulirik dia, sedang memandang ke arah langit yang gelap, tetapi bertaburan banyak sekali bintang. Sementara mobil sedan yang tadi masih mengikuti kami dengan sopir yang mengendarainya. Enak, aku memicingkan mata. Aneh bener ini cewek. Iya, udah lama gak menghirup udara segar. Capek juga ternyata ya di depan komputer terus. Kamu gimana kerjaannya? Entah. Aku berhenti dan duduk di pembatas trotoar. Entah. Kok gitu? Ayo dong, semangat. Gadis itu masih berdiri sambil memandangiku dengan tatapan yang serius. Lo tahu kan, passion gue itu bukan di bisnis. Jiwa gue tuh seni. Gue gak mau diatur, bahkan oleh waktu. Dan satu lagi, gue gak mau kita terus bersaing demi mendapatkan tender. Itu nyakitin gue. Tahu gak lo? Nyakitin? Maksudnya gimana, Zan? Dia menatapku bingung. Lo gak tahu? Aku berdiri, kemudian tangan kemasukan ke saku hoodie yang kupakai. Sementara dia sendiri menggeleng. Gue tuh suka sama lo sejak SMA. Mana bisa gue terus bersaing sama orang yang gue suka, Furi? Kali ini aku sedikit berteriak. Hah? Kamu suka sama aku? Sudah, pulang sana. Jangan bikin orang tua lo khawatir. Ucapku kemudian pergi.
Kalau kamu gimana? Tanyanya dengan mimik wajah yang sangat khawatir. Ya, ntar gue pulang kok. Puri mengangguk, lalu masuk mobil dan meninggalkanku. Ku buka kasar pintu rumah dan segera menerobos masuk ke kamar. Entah di mana semua orang yang ada di rumah ini. Aku gak peduli. Bagus, rumah ini seperti hotel buatmu ya. Seenaknya keluar masuk tanpa mau diatur. Tiba-tiba, pria kekar yang terpaksa aku panggil ayah bersuara saat kakiku mulai masuk ke kamar. Dia terus mendekat dan membuatku terpaksa membuka suara. Aku capek ya. Setiap hari ayah marah. Aku kalah tender, marah. Aku salah sedikit, marah. Apa ayah gak punya kerjaan selain marah? Plak. Sebuah tamparan dari tangan ayah membuat telingaku berdenging. Pipiku pun terasa panas. Mungkin ada cap tangan ayah juga di sana, di pipiku. Makanya kerja tuh yang benar, jangan ngabisin waktu sama cat kamu yang gak berguna itu. Hah? Gak berguna? Lalu apa yang ayah mau? Kamu harus lanjutin jadi CEO di perusahaan ayah, ujar pria bernama Husein Situmorang yang berstatus sebagai ayah kandungku. Oke, tapi biarkan aku mendekati Furi. Ucapku mencoba menawarkan perjanjian yang sudah ku tahu jawabannya adalah tidak. Menangkan seluruh tender bulan ini, nanti ayah pikirkan tentang itu. Aku sedikit terkejut, tetapi ini kesempatan emas, biar aku bisa mendekati Furi dengan leluasa. Baiklah, deal. Aku mengulurkan tangan. Ayah menyambut tanganku dengan mantap dan berkata, deal. Kakiku melangkah dengan mantap menuju lobi kantor ayah. Semua mata tertuju padaku, karena aku memang tidak biasa berangkat sepagi ini. Baru pukul 7 saat ini. Selamat pagi, Pak Kazan. Beberapa karyawan menyapaku dengan sedikit membungkuk. Pagi. Aku tetap berusaha mempertahankan wibawa, atau anggap saja aku sedang mempertahankan keangkuhanku. Sampai di ruang CEO, aku mengecek jadwal hari ini. Ini apa? Tanyaku pada sekretaris saat melihat jadwal yang agak aneh. Menyetujui penerimaan karyawan baru. Itu memang ada di perusahaan ini sejak Pak Husein yang memerintah. Astaga. Aku menepuk dahi, sedikit heran dengan aturan yang ayah buat. Sekarang, aku ada di ruangan HRD untuk tugas aneh yang seharusnya dihapuskan dari jadwalku. Selanjutnya, silakan masuk. Ucap Marwan selaku HRD yang bertugas. Seorang perempuan yang menggunakan kemeja putih dan rok hitam selutut. Rambutnya digerais pundak dan menggunakan kacamata. Sepertinya aku kenal, tapi di mana ya? Setelah banyak ditanyai oleh HRD, aku mengecek berkas miliknya. Lo ngapain di sini? Aku terkejut saat membaca CV miliknya. Ternyata dia Furi. Ngapain juga CEO perusahaan malah ngelamar jadi OB di sini? Ini nggak logis banget. Pakai nyamar segala lagi. Kak Kazan? Dia bertanya. Namun ada raut wajah gugup di wajahnya yang cantik ini. Astaga, lo gila emang? Ayo ikut. Aku langsung saja menyeret Furi dari ruangan. Dengan HRD menuju ke ruanganku. Pak, ini bagaimana? Aku menoleh. Ya sudah, lanjutkan. Saya ada urusan dengan perempuan ini. Kazan. Gadis yang kupegang tangannya bergumam saat aku melepaskannya di ruanganku. Lo itu gimana sih? Maksudnya apa nyamar kayak gini? Aku menarik rambutnya yang memang palsu dan membuang kacamatanya. Aku cuma mau bujukin ayah kamu. Puri berbicara dengan nada memelas. Astaga.
aku mengusap wajahku dengan kasar. Sekarang lo pulang aja sana. Gue udah jadi CEO di sini. Aku duduk di tepi meja sambil bersedekap. Benarkah? Jadi kita sudah bersaing lagi di tender. Sudah siap kalah lagi. Apa? Dia mengejek. Baiklah. Aku beralih ke hadapannya dan terus berjalan mendekat. Sedangkan dia makin mundur hingga menempel di tembok. Wajahku juga makin kudekatkan padanya. Tanganku berada di kiri dan kanan badannya. Dia memejam. Aku kalah. Sekarang tidak lagi. Dan nanti kalau aku yang memenangkan tender, kamu harus mau menikah denganku. Aku berbisik di telinga kanannya. Tiba-tiba pintu terbuka dan sekretaris mengagetkan kami. Namun sepertinya bukan hanya kami yang terkejut, dia juga sama. Maaf Pak, kalau saya mengganggu. Dia tergagap, wajahnya merah padam. Mungkin dikira aku sama Furi lagi ngapain kali ya. Aku pulang Kazan. Aku gak akan kalah. Dan aku akan ngalahin kamu lagi untuk kesekian kalinya. Ucapan itu terdengar sangat menyebalkan. Dan gue siap buat ngalahin dan nikahin lo. Terserah deh, katanya kemudian pergi. Hari berlalu, minggu pun berganti. Tender demi tender aku menangkan dengan luar biasa. Dan hari ini saatnya aku bersaing lagi dengan Furi. Dia, gadis yang telah mencuri hatiku dan gak pernah dikembalikan. Tega. Siang ini rasanya panas, hatiku juga. Grogi, tapi aku harus tahan demi presentasi siang ini melawan Furi, demi mendapatkan hatinya dan juga mendapatkan hati ayah. Grogi bertambah saat melihat wajah cantik Furi yang mempresentasikan idenya dengan cemerlang dan luar biasa. Apa aku bisa ngalahin dia? Aku harus bisa. Kazan, situ orang pasti bisa. Ucapan selamat mengiringi langkahku setelah aku memenangkan tender seminggu lalu. Kini aku telah membuktikan kepada ayah bahwa aku juga bisa melakukan apa yang dia inginkan. 2 hari lagi, aku akan melaporkan semua yang aku lakukan selama sebulan ini. Hari ini, aku pula akan ke Kusuma Foundation untuk melamar CEO-nya, yaitu Furi, sepulang kantor nanti. Kaki ini mulai berpijak lagi di tanah saat aku menuruni mobil Pajero milikku. Semua sudut kantor mulai sepi, yang ada hanya beberapa karyawan yang sedang bersiap untuk pulang. Aku terus menyusuri lobi hingga di salah satu sudut ada seorang pria yang cukup berumur bersama seorang perempuan. Mereka seperti sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius. Enggak, Pak. Aku enggak mau. Suara itu seolah-olah memintaku untuk kepo. Cuma pacaran sama Kazan. Nanti kalau dia dan perusahaannya bangkrut, terserah kamu mau gimana. Aku makin mendekati keduanya. Suara mereka pun makin membuatku yakin jika dia adalah Furi dan ayahnya, Yanuar Kusuma. Tapi, dia bukan tipe aku, Papa. Furi mulai menggentakkan kakinya ke lantai lobi. Aku bersedekap dan berjalan untuk menghampiri mereka agar aku bisa berdiri di depan keduanya. Lo pikir gue segila itu sampai harus ngemis buat cinta sama lo? Aku langsung pergi dari kantor ini. Sialan. Aku cinta itu sama Furi. Tapi gak bakal aku ngemis cinta sama dia. Atau siapapun. Apalagi dia ada misi. Big no. Tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Padahal aku baru saja menginjakan kaki di rumah. Wajah semeringah ayah pun kini tampak. Aku tahu dia pasti akan mengucapkan selamat untukku. Selamat ya Kazan, ini baru anak kebanggaan ayah. Tuh kan benar. Kini ayahku memeluk erat sambil sesekali mengelus pundak dan kepalaku. Ayah, aku melepaskan pelukan. Dia membulatkan mata. Kenapa? Tanyanya. Soal perjanjian sebulan lalu.
Emangnya ayah janji apa sama kamu? Ayah terlihat kebingungan, atau memang sengaja berpura-pura kebingungan? Aku batalkan saja. Aku ingin mengganti perjanjian itu. Dengan kini wajah penasaran ayah sangat tampak. Aku tetap boleh melukis sambil menjalankan bisnis ayah. Melukis itu passion. Bisnis itu agar aku tidak jadi anak durhaka. Kini aku mulai melangkah untuk pergi lagi. Lalu bagaimana perjanjian tentang Furi? Furi? Lupakan. Furin Kazan hanya sukses di Jepang. Di Indonesia, lupakan saja. Semuanya akan berjalan sesuai rencana Tuhan. Bukan rencanaku sebagai manusia, apalagi rencana orang julid. Elah. Sekarang, kantor adalah tempat favoritku karena seni juga ada di dalam sini. Aku bawa sebagian peralatan melukisku dan memanfaatkan waktu di sela meeting dan kegiatan lain untuk melukis. Andai sejak dulu sudah diperbolehkan melukis, mungkin aku sudah menjadi seorang seikoi yang terkenal sekaligus pelukis. Kupulaskan kuas perlahan membentuk garis tak beraturan, atau biasa disebut abstrak. Entah kenapa, aku sangat menyukai hal-hal yang tidak teratur, tetapi berwarna dan indah. Seperti kehidupanku yang tidak mau diatur-atur, aku hanya ingin sebuah kehidupan yang indah. Permisi Pak K, saya mau menyampaikan kalau Pak K 5 menit lagi harus meeting dengan klien. Saat aku sedang melukis, tiba-tiba Ana, sekretarisku datang. Sedikit terkejut dan membuatku terlalu panjang menggoreskan kuas. But it's okay. Untuk lukisan abstrak itu bukan suatu masalah. Oke, 5 menit lagi saya ke ruang meeting. Kamu siapkan semuanya ya. Aku masih terus memulaskan kuas kesayanganku. Pak K sedang apa? Tanyanya. Padahal seharusnya dia tahu kalau aku sedang melukis. Lagi minum susu, jawabku ngasal. Pak K, bisa aja bercandanya. Lah, kamu itu kan udah tahu kalau saya sedang melukis. Masih tanya aja. Iya Pak, maaf. Ya sudah sana, siapkan meeting sebentar lagi saya selesai. Aku belum berpaling dari kekasihku yang bernama Kanvas. Baik Pak, katanya. Kubuka ruangan meeting. Di sana sudah ada beberapa orang. 2 perempuan dan seorang laki-laki sedang duduk di depan laptop. Kamu lagi? Tanyaku pada seseorang yang duduk di sana. Lalu Pak Kazan, saya kesini ingin menawarkan kerjasama dengan perusahaan Anda. Ya, dia adalah Furi. Entah sejak kapan dia membuat janji ini. Atau mungkin saat aku belum ada di sini. Sudahlah. Baik, jika itu tujuanmu, silakan presentasikan ide kerja sama kita. Akhirnya aku memilih duduk dan mendengarkan presentasi yang Furi lakukan. Sebenarnya idenya sangat bagus, tapi hatiku kembali sakit mengingat gadis itu bilang, Kazan bukan tipe Furi Papa. Furi capek pura-pura deketin Kazan. Ditambah lagi dengan kata-kata Furi, kata-kata ayahnya Furi. Nanti kalau Kazan udah bangkrut, terserah kamu mau apa? Seorang Kazan situ orang mau dimanfaatkan. Sebaiknya tunggu dulu. Tuhan begitu baik padaku soal ini. Meski ada sedikit kesakitan saat aku berada di dalam sebuah rasa bernama cinta. Bagaimana Pak Kazan? Apakah Anda menerima proposal kerjasama dari kami? Tanya Furi saat selesai mempresentasikan proposal. Bagaimana mungkin secepat ini? Atau aku memang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk melamun? Idenya cukup menarik, tetapi sepertinya saya harus kaji lebih dalam lagi. Bukan aku belum... Bahkan aku belum tahu apa isi dari presentasi Furi karena sejak tadi aku sibuk memikirkan dia dan ayahnya. Terima kasih Pak Kazan. Furi mengulurkan tangan padaku. Aku menyebutnya dengan berkata, dengan senang hati Nona Furi, semoga nanti kita bisa bekerja sama dengan baik.
Itu pasti. Di depanku ada seorang perempuan berhijab sedang duduk dengan santai di bangku taman. Sementara aku berada di sekitar 10 meter di belakangnya. Dia duduk dengan anggun. Hal itu membuat tanganku ingin melukis dia dan pemandangan di sekelilingnya. Meski aku mendalami aliran abstrak, bukan berarti aku tidak bisa melukis objek nyata. Bisa, hanya saja belum semahir itu. Hai Kazan, kamu lagi ngapain? Aku melirik. Lagi nyanyi. Hah? Nyanyi? Kan kamu lagi lukis. Iya, kamu tahu kak aku lagi lukis, kenapa tanya? Ya, lo emangnya lihat gue lagi nyanyi? Lo gak lihat kalau gue lagi ngelukis? Balasku tanpa menoleh padanya. Iya, aku lihat. Aku melirik sedikit padanya. Furi. Dia duduk di bangku taman yang ada di dekatku. Lo ngikutin gue terus? Jadi mata-mata bokap lo ya? Tanyaku sambil terus mengoleskan kuas dan cat. Enggak kok, aku emang lagi pengen jalan-jalan aja mumpung libur. Lihat kamu. Lo bilang gue bukan tipe lo. Terus ngapain lo malah deket-deket sama gue terus? Aku melirik padanya. Yang terlihat dia hanya antusias melihatku. Aku cuma kebetulan lewat kok. Kalau kebetulan lewat harusnya gak usah kesini. Suaranya terdengar ragu. Aku menoleh. Siapa sangka kini dia persis duduk di belakangku. Mata kami saling bertemu. Bahkan jarak antara wajahku dan wajahnya sangat dekat. Sial. Jantungku kenapa gini? Aku harusnya sadar kalau dia itu gak ada harapan buatku, tapi kenapa jantung ini gak mau menolak? Tepukan di pipi kiri makin lama makin terasa. Kazan, kamu kenapa Kazan? Hei Kazan. Mataku membulat, lalu sadar. Di depanku masih ada Furi, gadis yang kupuja sejak SMA. Gue baik. Astaga, kamu bikin panik deh. Sampai gak gerak gitu. Peluh membasahi wajah yang manis. Hingga anak rambut yang tidak terikat pun ikut basah. Sekhawatir itukah? Sorry. Cowok yang bukan tipe lo malah bikin lo panik. Aku langsung berpaling ke perempuan yang tadi aku lukis, tetapi dia sudah tidak ada di sana. Cukup deh San, bahas tipe-tipe terus, risih tau gak sih? Aku bangkit dari kursi tempatku melukis. Terlihat wajah Furi yang sangat kesal. Ini menyakitkan, tapi agar aku sadar. Aku beralih untuk duduk di bangku taman kemudian bersandar. Kan emang itu kenyataannya. Kamu emang bukan tipe aku sebagai kekasih. Tapi kan kita masih bisa jadi rekan bisnis atau jadi teman. Dia kini ikut duduk di sampingku. Tulus atau cuma karena bokap lo yang pengen gue bangkrut? Kusulut sebatang rokok kemudian mengisapnya dalam-dalam. Ada sebongkah sesak yang ada di dalam dada harus segera kukeluarkan. Meski itu sulit kulakukan. Kamu tahu gak? Aku masih berharap kamu terus mengejarku seperti dulu. Kali ini dia menunduk. Ngejar lo. 7 tahun gue ngejar lo. Kurang. Apalagi lo sekarang bilang ke ayah lo kalau gue bukan tipe lo. Sakit hati gue. Lo mikir gak sih? Aku masih menahan air mata yang nyaris tumpah. Aku sebenarnya suka sama kamu. Cuma, mana mungkin lo suka sama cowok yang bukan tipe lo? Bullshit.
Kupotong ucapannya sebelum dia selesai. Dengerin aku. Aku tuh nyaman kalau deket kamu. Aku sepi pas gak bisa debat dalam kamu di perebutan tender. Tapi aku bilang kalau kamu bukan tipe aku, biar aku gak disuruh ayah buat ngerusak karir kamu. Aku gak tega, Kazan. Suaranya sedikit terkecekat, seperti sedang menahan tangis. Benar saja. Saat aku menoleh, air matanya luruh. Kumatikan puntung yang tengah kuhisap, lalu membuangnya ke tempat sampah yang ada di sampingku. Aku duduk menghadap Furi. Kunaikkan setengah kaki ke bangku. Perlahan, kuangkat dagunya. Lalu, mengusap sedikit air mata yang luruh di sudut matanya. Aku sakit diabaikan. Tapi, melihat orang yang aku cintai meneteskan air mata akan membuatku lebih sakit. Maafkan aku, Furi. Kazan. Tiba-tiba Furi memelukku dengan erat. Semoga dia tak mendengar detak jantungku yang terus meronta-ronta sejak tadi. Ya, aku membalas pelukan ini sambil mengelus rambut ekor kudanya itu. Kita menikah. Hah? Apa? Seketika aku melepaskan pelukan Furi. Ayo kita menikah. Menikah? Ayahmu gimana? Tanyaku ragu. Ayah, nanti aku yang urus. Mataku membulat sempurna ketika kami sekeluarga makan malam bersama rekan bisnis ayah. Ini sangat membagongkan. Tapi, kenapa tiba-tiba aku mau dijodohkan? Gak bisa gitu dong ayah, aku mau pilih jalanku sendiri. Jangan terus diatur gini. Protesku sambil meletakkan sendok dan garpu dengan sedikit keras. Bukannya jalan yang ayah pilihkan selalu membuatmu bahagia? Ayah memang selalu begini. Bahagia menurut ayah saja bukan? Lagian, aku juga belum kenal sama Aulia itu. Bisa saja dia tidak satu visi denganku bukan? Sebentar lagi Aulia datang. Ucap rekan ayah sambil tersenyum menyebalkan. Tapi ayah, aku baru saja mau bilang kalau aku mau nikahin Furi. Ayah malah bikin pertemuan kayak gini. Aku masih tetap mempertahankan cintaku. Assalamualaikum. Sebuah salam mengalihkan perhatian kami. Aku perhatikan gadis yang datang ini dengan seksama. Sepertinya pernah lihat, tapi di mana? Ah iya. Baju gamisnya sama seperti baju yang tadi sore dia pakai di taman. Waalaikumsalam. Lo tadi sore jalan di deket lampu merah gak sih? Iya kak. Kamu tahu dari mana? Oh, berarti kamu belum mandi ya? Iya kan? Tanyaku to the point. Kazan yang sopan. Bentak ibuku dengan sorot mata seperti elang. Itu emang bener kok bu, tadi pas aku bareng sama Fur dia lewat pakai baju itu. Sudah, jangan ribut. Kalian mau atau tidak tetap kami jodohkan. Kalau tidak mau, ayah akan coret kamu dari kartu keluarga. Teruskan saja mengancam, karena aku tidak takut dikeluarkan dari kartu keluarga. Ku gebrak meja, kemudian pergi dari semua orang. Kazan! Kusandarkan badan di bangku taman sambil menengadahkan kepala memandang bintang yang bertabur di langit sana. Beberapa menit kupikir tentang kelanjutan hubunganku dengan Furi. Ponsel di saku celana berdering. Halo Furi. Baru saja mengucap dua kata di ujung sana terdengar jerit tangis gadis yang selalu menjadi pujaanku itu. Kamu kenapa nangis? Kangen sama aku? Pas aku nolak deketin kamu waktu itu, papaku malah jodohin aku sama teman bisnisnya. Dia masih bicara sambil menangis sesenggukan. Sama gimana Zan maksudmu?
Ucapan dari mulut Furi terdengar sangat cemas. Aku dijodohkan sama anak teman ayahku. Baru saja. Aku juga ini lagi di dekat taman, dekat resto khas Jepang. Di bagian mana? Aku juga lagi di kamar mandi di resto khas Jepang. 100 meter ke utara, jawabku singkat. Sherlock, aku sana sekarang. Sambungan itu dimatikan sepihak, bahkan sebelum aku menjawab apapun. Furi datang. Wajah itu masih sembab. Dia seketika langsung memelukku erat. Kita kawin lari aja, Kazan. Lirihnya seolah begitu berat. Menikah itu harus ada wali. Kalau kawin lari, walimu siapa? Aku juga bicara dengan lirih dan pelan. Tiba-tiba dia langsung melepas pelukannya. Mimik di wajahnya itu terlihat sangat kecewa bercampur marah. Campur jadi satu. Ya sudah, kalau kamu nggak mau memperjuangkan aku. Bukan masalahnya nggak mau. Sesuatu tanpa restu orang tua nggak akan baik-baik saja, Furi. Aku terus saja mencoba memberi dia penjelasan. Kamu nggak mau hidup susah sama aku. Astaga, Furi, bukan itu masalahnya. Kalau kamu direstui, akunya enggak, aku masih bisa kabur karena aku nggak perlu wali. Sedangkan kamu butuh ayahmu untuk nikahin kita. Tapi kali ini aku yang memeluknya erat. Mungkin ini bukan masanya untuk kita bersama. Berdoalah terus agar Tuhan bosan mendengar doamu lalu doa itu dikabulkan. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Iya, Kazan, izinkan aku terus memelukmu hingga aku bosan kali ini. Aku takut ini tak bisa aku lakukan lagi. Baru saja membuka pintu, ayah sudah berada di depanku. Mungkin dia sudah menunggu sejak tadi. Baguslah kamu pulang. Pasti kamu gak kuat kan hidup tanpa uang dari ayah? Ayah, cukup. Aku gak mau lagi debat. Lakukan apa yang ayah anggap benar, aku ikut saja. Berontak pun gak guna, aku cuma bakal jadi anak durhaka. Benar kan? Saat mau melakukan pergerakan, maka bergeraklah secepatnya. Sebulan berlalu. Hari ini ada acara fitting baju untuk lamaran. Saat aku sedang duduk di ruang tamu sambil menunggu waktu, tiba-tiba ibu datang sambil memasang wajah yang membuatku bingung. Ada apa, Bu? Tanyaku saat beliau duduk di sebelahku. Sebenarnya, Husen bukan ayah kandungmu. Ucapnya seketika membuatku makin bingung. Maksud ibu? Jika kamu tidak setuju dengan pernikahan ini, pergilah. Ibu merestuimu. Setelah bicara, ibu langsung berdiri dan hendak pergi. Jelaskan dulu siapa ayahku sebenarnya. Ayahmu sudah meninggal. Mumpung masih ada waktu, pergilah dan nikahi Furi. Kali ini, suara ibu sedikit parau. Baiklah, jika ibu merestui, aku akan undang saat kami menikah nanti. Segera aku salami ibu dan pergi untuk mengambil keperluan yang aku butuhkan. Baru saja melangkah, ponsel pun berbunyi. Halo Furi, aku anak di luar nikah. Temui aku sekarang di taman dekat resto Jepang. Ucapannya membingungkan tetapi dia terdengar sangat bahagia. Tanpa basa-basi, ku tutup panggilan dan naik ke kamar untuk mengambil berkas yang kuperlukan. Lalu aku bermampitan pada ibu mumpung ayah masih belum turun dari kamarnya. Saat aku tiba di taman, Furi sudah ada di sana. Aku menghampiri dan menyentuh pundaknya. Furi, dia menoleh. Kazan, serunya kemudian memelukku dengan sangat erat. Kita bisa menikah, Kazan. Aku anak di luar nikah. Mama dan papaku menikah setelah aku lahir. Aku melepaskan pelukannya. Aku juga bukan anak dari ayahku, Furi. Kita bisa menikah. Kapan kita akan menikah? Soalnya besok aku tunangan sama anak teman papa. Dia bertanya dengan sangat antusias. Aku memegang kedua pipinya sambil menatap matanya. Hari ini, aku akan cari rumah buat kita nantinya. Minggu depan kita urus berkas-berkas untuk menikah. Jangan berharap ini pernikahan mewah. Cukup ijab kabul saja. Nanti bisa kita habiskan waktu setelah menikah untuk ke Bali atau kemana saja tersebut.
Lalu pertunanganku? Dia bertanya. Lakukan dulu seperti keinginan papa kamu, tapi jangan biarkan dia memakaikan cincin di jari manismu. Pura-pura tergores atau terserah kamu, Furi. Furi, percayakan sama Kazan. Dia mengangguk. Ulanglah, Furi. Aku gak tahu apa yang terjadi saat aku pergi dari rumah. Aku juga gak tahu kejadian saat pertunangan Furi. Biarlah kekacauan terjadi asalkan masa depanku bersama orang yang aku cintai. Sesuatu yang aku peduli hanya satu. Saat ini aku bersama cinta pertama dan terakhirku. Meskipun hanya didampingi oleh ayah. Oleh ayah. Meskipun hanya didampingi oleh ibu dan mamanya Furi. Biarkanlah takdir memilih jalannya sendiri, karena yang dikejar belum tentu didapatkan, dan yang dilepaskan belum tentu akan menjadi suatu kehilangan. Furin Kazan nyatanya tak hanya berlaku di Cina dan Jepang. Ternyata itu juga berlaku di Indonesia. Namun itu bukan strategi perang, melainkan sebuah kisah cinta tentang pernikahan. Kok salah maning. Namun, ini bukan soal strategi perang, melainkan sebuah kisah tentang percintaan. Nah, seperti itulah cerita Furin Kazan yang kuambil dari sebuah kata di Jepang. Dan semoga kalian terhibur ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir video. Dan semoga kamu bisa mengambil sedikit manfaat dan nasihat dari kisah ini. Sekian untuk cerpen kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada lebihnya silakan dibawa pulang. Jika ada kurangnya mohon jangan dianggap hutang. Sampai jumpa.